Megawati yang bikin kita salut? Kenapa Bu Mega sampai detik ini menyuruh menteri-menteri dari PDI Perjuangan untuk tetap stay di kabinet Presiden Jokowi? Karena Bu Mega tahu bahwa Presiden Jokowi masih butuh dibantu. Iya kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Dimas. Info kali ini datangnya dari Bu Megawati yang bikin kita salut. Kenapa Bu Mega sampai detik ini menyuruh menteri-menteri dari PDI Perjuangan untuk tetap stay di kabinet Presiden Jokowi? Karena Bu Mega tahu bahwa Presiden Jokowi masih butuh dibantu. Iya kan? Kita kemarin, semalam, mungkin ada yang sudah menyaksikan atau belum menyaksikan tayangan Rosi di Kompas TV, eksklusif wawancara dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati. Di sana ada beberapa part yang mungkin membuat kita benar-benar kagum kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Sosok seorang politisi senior yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya semata-mata untuk Pak Jokowi, tapi demi bangsa ini. Ini terkait masalah isu mundurnya beberapa menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Setelah Pak Mahfud MD kemudian menyatakan mengundurkan diri, lalu kemudian isunya ada Bu Sri Mulyani dan juga Pak Basuki Hadi Mulyono. Dan beberapa menteri dari PDI Perjuangan ini kabarnya juga akan mengundurkan diri. Tapi Bu Mega membantah itu semua. Mereka disuruh stay. Dengan alasan yang bagi saya ini adalah alasan yang cukup masuk akal untuk seorang negarawan sekelas Bu Megawati. Sekarang kita tahu, Pak Mahfud MD kemarin sudah mengundurkan diri. Sebetulnya Bu Mega ini kemudian menyuruh Pak Mahfud untuk stay. Meskipun Pak Mahfud ini bukan orang dari PDI Perjuangan. Tapi beliau sekarang dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo. Pak Mahfud MD, kita ketahui adalah orang yang juga cukup dekat dengan Bu Megawati. Kemudian, ketika ingin mengundurkan diri, sempat berkonsultasi dengan Bu Megawati. Apa yang dikatakan Bu Megawati? Pak Mahfud MD ini kemudian dikatakan untuk tetap stay, untuk tetap membantu Pak Jokowi. Tapi, karena semua ini berbenturan dengan konflik kepentingan, ketika Pak Mahfud ini kemudian mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden, ditakutkan akan ada konflik of interest. Penggunaan fasilitas negara itu yang ditakutkan. Pada akhirnya, Bu Megawati tidak bisa mencegah itu semua. Dan akhirnya Pak Mahfud kita tahu semua sudah mengundurkan diri. Sementara menteri-menteri yang lain, kemarin sempat Ibu Sri Mulyani dan Pak Basuki Hadi Mulyono sempat bertemu dengan Bu Megawati. Mungkin juga sama dengan Pak Mahfud. Mereka tapi tidak mencalonkan diri, tidak terbentur dengan konflik kepentingan. Mungkin mereka curhat kepada Bu Megawati dengan kondisi kabinet dari Presiden Jokowi. Mungkin mereka juga agak sedikit gerah dengan kondisi Presiden Jokowi yang sekarang jauh berbeda dengan ketika dulu pertama kali menjadi seorang presiden. Tapi apa yang dikatakan oleh Bu Mega? Stay, tetap bertahan. Bahkan menteri-menteri dari PDI Perjuangan kemudian tidak ditarik untuk mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Kenapa? Padahal banyak di luaran sana ini mereka yang kemudian membuli Bu Mega. Mengatakan kalau memang sudah berseberangan dengan Presiden Jokowi, harusnya PDI Perjuangan menarik menteri-menterinya. Tapi apa yang ada di pikiran Bu Mega tidak sebatas hanya itu. Tidak hanya sebatas keuntungan secara egois, kemudian keuntungan pribadi, tapi lebih memikirkan bangsa. Karena apa? Karena kalau misalkan mencabut menteri-menterinya atau menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet Presiden Jokowi, masalah pergantian itu gampang. 5 menit selesai. Ketika orang ini kemudian sudah menandatangani surat terima jabatan, dilantik, selesai. Tapi permasalahannya apakah orang-orang ini berkompeten untuk menggantikan menteri-menteri yang sekarang? Kita tahu, dari PDI Perjuangan, ini setidaknya sekarang ada 6 orang menteri yang ada di kabinet Presiden Jokowi. Ada Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Lalu kemudian ada Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM. Ada Pak Aswar Anas, Menteri Pan-RB.
Lalu ada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Ada 6 orang setidaknya. Dan orang-orang ini, sejauh yang kita tahu, mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalkan orang-orang ini kemudian ditarik mundur dari Kabinet Presiden Jokowi, apa yang terjadi? Kemudian dengan digantikan oleh orang yang baru, apakah orang baru ini kemudian bisa menggantikan kinerja mereka? Apalagi ini masa jabatan mereka ini tinggal 10 bulan lagi. Nanti bulan Oktober, ketika kemudian sudah terjadi pergantian presiden, otomatis menteri-menteri ini juga akan diganti. Tinggal 10 bulan. Apakah dengan 10 bulan ini kemudian mereka bisa bekerja? Apakah kemudian mereka bisa mempertahankan prestasi yang sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya? Kita semua nggak akan yakin itu. Karena apa? Sudah ada contohnya. Bagaimana ketika Presiden Jokowi kemudian melantik Budi Ari sebagai Menkominfo? Padahal masa jabatannya masih sekitar 1 tahun lagi. Coba, apa yang sudah dilakukan oleh Budi Ari sekarang? Blunder semua. Itulah ketika kita mengangkat menteri, mengangkat orang yang tidak tepat, orang yang tidak kompeten di bidangnya, hanya berdasarkan balas budi kepada Budi Ari. Itu yang terjadi, dia tidak paham masalah Kominfo, lalu kemudian tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ya sekarang yang terjadi, statementnya banyak, blundernya. Itu yang terjadi. Nah, Ibu Mega memikirkan itu. Kalau misalkan ada Budi Ari berikutnya di kementerian yang cukup strategis, apalagi di Kementerian Keuangan, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Ini bukan semata-mata hanya Presiden Jokowi, bukan hanya semata-mata egoisme Bu Mega, tapi bangsa ini. Itu yang dipikirkan oleh Ibu Mega dan tidak dipikirkan oleh orang-orang lain. Bahkan mungkin Presiden Jokowi juga tidak memikirkan ini. Apalagi Pak Luhut. Kan kemarin sempat nantangin tuh. Sudah ditawari mundur tapi nggak mundur-mundur kepada Pak Mahfud. Karena apa? Karena dia merasa lebih presiden daripada presiden. Egoismenya ada di sana. Sementara yang dipikirkan oleh Bu Mega tidak seperti itu. Nah, ini belum lagi terkait masalah petugas partai yang kemudian banyak dicemooh oleh orang-orang ketika presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan ketika nanti menjadi presiden, dia akan menjadi petugas partai. Sementara Bu Mega sendiri mengatakan bahwa dirinya pun juga petugas partai. Tapi semuanya ini adalah taat aturan petugas partai yang bermodalkan etika dan moral. Itu yang ditanamkan oleh Bu Mega kepada bawahannya, kepada kader-kadernya. Terutama juga yang menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Bagaimana sekarang kalau kita melihat kinerja Pak Jokowi ketika 9 tahun masih menjadi petugas partai dari PDI Perjuangan. Dengan sekarang, setelah dia kemudian salah gaul dengan Prabowo dan tidak lagi menjadi petugas partai. Coba kita lihat. Kita bandingkan saja. 9 tahun ketika Presiden Jokowi menjadi petugas partai PDI Perjuangan. Dan beberapa bulan terakhir ini ketika Presiden Jokowi salah gaul dengan Prabowo. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Sangat berbanding terbalik. Jomplang. 180 derajat. Nah, itulah kemudian ketika Bu Mega mengatakan bahwa saya ini tidak pernah ikut campur urusan presiden. Tapi sebagai mantan presiden, sebagai politisi senior, sebagai ketua partai, dengan segudang pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun, beliau selalu memberikan arahan. Beliau selalu memberikan masukan. Nah, keputusan tetap ada di tangan presiden. Itu yang dilakukan Bu Mega. Tapi pihak-pihak di luar sana, para pembenci PDI Perjuangan, para pembenci Bu Mega dan keluarganya, justru mengatakan bahwa Bu Mega ini adalah sebagai seorang sopir yang menyetir presiden kita. Kemudian presiden kita adalah sebuah boneka dan Pak Ganjar akan dijadikan boneka berikutnya. Itu yang ada di pikiran orang-orang semua, para pembenci semua. Dan itu disebarkan kemana-mana. Padahal faktanya kita bisa lihat, kita saksikan bagaimana Bu Mega memaparkan di program Rosi Kompas TV semalam. Kalau misalkan nggak percaya, silakan lihat langsung program itu. Di YouTube masih ada sekarang. Dan kalau kita melihat sekarang Presiden Jokowi, meskipun dia sudah melakukan pengkhianatan yang sedemikian rupa kepada PDI Perjuangan, kepada Bu Megawati, bahkan sampai detik ini tidak mau mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Tapi bagaimana kita lihat Bu Mega masih
memperhatikan Presiden Jokowi, masih memperhatikan bangsa ini, kemudian masih memikirkan Pak Jokowi ini masih butuh dibantu oleh menteri-menterinya. Bayangkan, dia sudah dikhianati seperti itu, tapi yang terjadi, jiwa besar seorang negarawan, seorang mantan presiden yang patut kita acungi jempol. Itu yang tidak kita lihat dari tokoh-tokoh politik yang di lainnya. Sementara Pak Jokowi, setelah tidak menjadi petugas partai sekarang, meskipun belum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, kita lihat, semuanya ini karena dia salah gaul dengan Prabowo. Jadi, silakan mungkin bisa menyaksikan cuplikan-cuplikan bagaimana Bu Mega ini kemudian mengatakan tentang petugas partai, tentang menteri-menteri yang mundur. Di sana kita akan bisa melihat, meneladani sosok seorang Ibu Megawati yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah mencela-menceli. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Bu Megawati yang masih perhatian untuk bangsa ini. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ganjar Mahfud menang 1 putaran.